Kisah tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id berbunyi innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jangan kalau artikan itu kan gini maknanya berarti sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Wah, nek delok hadis niki berarti maknanya kan gini Gus ya. Kalau ada air 1 gelas, kecemplung telek pitik, kecemplung tai ayam, kemasukan tai ayam, baunya seperti tai ayam, berarti tetap suci mensucikan. Mergane ardawe Kanjeng Nabi, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Kanjeng Nabi mengatakan syai'un loh ini ya. Ini umum berarti. Apapun tidak bisa menajiskan air. Entah airnya banyak, entah airnya sedikit. Gak bisa najis. Ini jangan dipotong ke sini kok. Dipotong di sini selesai sudah ini. Karena ini hadisnya yang ketiga dan keempat ini masih berhubungan. Tapi kita akan bahas satu-satu, tidak akan saya bahas. Nah, yang ketiga untuk bulan depan, yang kedua untuk bulan depan, ya kan? Nah, bukan ngoten gitu. Oh, pinter banget jenengan ini. Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Oh, berarti kayak gitu ya. Air itu tidak bisa najis, tapi dalam fikih-fikih kok ulama bagi air ada air najis, ada najis. Lagi gimana Gus? Loh nanti ini makanya sekarang hadir, bulan depan ya kudu hadir gitu kan. Kalau enggak bingung nanti ini. Lagi terpotong, ini membahayakan kalau sepotong-potong ini. Makanya akan saya terangkan. Lah, kenapa Kanjeng Nabi? Lah inilah perlunya kita membahas kenapa Kanjeng Nabi kok mengatakan itu. Lah, sebelum kita bahas redaksi hadis ini, kita akan menjelaskan dulu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang, kata beliau tadi, yaitu Imam Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Selain itu sebenarnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Daroqutni, Imam Hakim dan juga Al-Imam Baihaqi. Sebelum kita mengambil faidah dari hadis ini hukumnya apa? Sahih apa tidak? Imam tadi Ibnu Hajar mengatakan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya tidak cuma Imam Ahmad yang menghukumi hadis ini sahih, ada termasuk Imam Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Bukhari, mengatakan hadis ini juga sahih. Ibnu Hazm mengatakan hadis ini juga sahih. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juga mengatakan hadis ini sahih. Ya. Al-Imam Abu Syamah, seingat saya ini gurunya Imam An-Nawawi, juga mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tapi ada juga ulama yang mengatakan hadis ini enggak sahih, termasuknya Imam Tirmidzi, tidak menghukumi sahih tapi menghukumi hadis ini sebagai hadis hasan. Oh, enggak masalah. Selama sahih, hasan masih bisa dipakai untuk menetapkan hukum. Tapi di lain pihak ada ulama yang mengatakan hadis ini tidak sahih, tidak hasan tapi dhaif. Ada ulama, siapa? Termasuk Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Qattan. Ini juga termasuk ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Alasannya beliau Ibnu Qattan mengatakan hadis ini dhaif karena rawinya ini adalah rawi yang majhul. Kata Ibnu Qattan, rawi dari Abu Sa'id ini adalah rawi yang majhul, kata beliau. Lah, terus gimana cara kita menyikapi pendapat ulama yang mengatakan hadis ini dhaif? Kalau hadis ini dhaif berarti kan tidak bisa kita pakai. Kalau nggak kita pakai enak sudah tadi kan? Kalau nggak kita pakai enak. Oh berarti hadis ini nggak usah kita pakai. Berarti hadis yang mengatakan air itu suci mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun, nggak bisa kita pakai. Berarti yang di fikih-fikih itu benar, ada air najis, ada najis. Nah, tapi ulama-ulama lain mengatakan batin, ini hadis ini sahih.
Lah kok diarani tadi dikatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, alasannya ada rawi yang majhul. Inilah kita akan menanggapi ulama yang mengatakan hadis ini sebagai hadis yang dhaif dengan alasan tadi rawinya adalah rawi yang majhul. Pendapat yang mengatakan rawinya adalah rawi yang majhul itu ditolak. Loh kok bisa ditolak gimana? Karena dalam salah satu kitabnya Al-Imam Ibnu Mandah mengatakan bahwa hadis ini sanadnya masyhur. Lah kan gitu. Kalau sanadnya masyhur berarti rawinya tidak ada yang majhul. Yang mengatakan rawinya majhul berarti kalah dengan yang mengatakan rawinya masyhur. Paham betul? Kenapa? Karena yang mengatakan rawinya masyhur berarti lebih punya pengetahuan tentang rawi tersebut daripada ulama yang mengatakan rawinya majhul. Berarti ulama yang mengatakan rawinya majhul, rawinya tidak diketahui, berarti dia nggak ngerti siapa dia. Paham betul nggih? Berarti lebih banyak ilmunya ulama yang mengatakan rawinya ini masyhur, rawinya ini maklum, rawinya diketahui, bukan rawi yang dhaif. Paham betul maksud jenengan? Lah, itu kita ngikuti pendapat yang mengatakan al-mutsbit muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan ini lebih kita dahulukan daripada yang mentiadakan. Satu mengatakan, oh ini majhul. Satu mengatakan, boten ini masyhur. Kita katakan kita pakai yang masyhur. Kenapa? Yang mengatakan rawinya masyhur itu ilmunya lebih banyak daripada yang mengatakan rawinya majhul. Bon, bisa dipahami nggih? Bon. Berarti ulama yang mengatakan rawinya adalah rawi yang majhul itu pendapatnya kita tolak dengan pendapatnya Al-Imam Ibnu Mandah yang mengatakan rawinya tidak majhul tapi masyhur, berarti diketahui. Bon, beres, berarti hadis ini sahih, minimal hasan. Kalau sahih atau hasan berarti hadis ini bisa kita pakai untuk menetapkan hukum. Maka yang terjadi adalah hukumnya yang kita ambil adalah secara zahir kita langsung bisa paham bahwa innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Ini yang kita pakai. Oh, gitu. Sebelum kita mau ngambil hadis itu seperti makna tadi, kita harus kilas balik sejarah. Kenapa Kanjeng Nabi mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, inilah pentingnya analisis sejarah asbabul wurud hadis. Kenapa hadis ini sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Kenapa Kanjeng Nabi sampai mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un? Ini yang harus kita telusuri. Karena kalau kita pakai hadis ini, maka kitab-kitab fikih yang dikarang ulama itu gak kanggo kabeh tentang masalah air najis dan muta. Ya apa enggak nih? Gak kanggo ini berarti. Masa ulama tidak tahu hadis ini? Kan gitu nanti. Kalau kita cuma pakai hadis ini, maka kita langsung nyalakan ulama. Oh, berarti Imam Syafi'i, Imam ini salah kabeh kitab ini ngukumi ada air muta najis barang. Coba ini kalau orang cuma paham hadis ini dan tidak mempelajari terhadap asbabul wurudil hadis. Kenapa hadis ini kok sampai dikatakan begitu? Dia langsung pakai hadis ini. Air itu suci, mensucikan, tidak bisa dinajiskan. Berarti kitab-kitab yang mengatakan, baik kitabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, yang mengatakan ada air yang mutanajis, itu keliru semua. Sampai milih mana? Dawuh Kanjeng Nabi, sabda Nabi, atau ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Mesti mereka mengatakan pilih Nabi, gitu kan. Lah iya, berarti mereka salah apa enggak? Salah loh, yang salah ya awakmu loh. Udah ngerti hadis. Niki kesalahan ketika kita niku cuma ngambil satu hadis. Makanya memahami hadis Nabi itu enggak gampang, angel banget, termasuk asbabul wurud. Lah, maka dari situ kita harus sekarang menelusuri dulu. Kenapa Kanjeng Nabi sampai mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Ceritanya Abu Sa'id itu bertanya kepada Kanjeng Nabi. Ada orang bertanya kepada Kanjeng Nabi, Abu Sa'id ada di situ. Tanya begini, ya Rasulullah, ana tawaddu'u min bi'ri budhu'ah. Ya Rasulullah, bolehkah kita wudu dari sumur budhu'ah?
Ada sumur namanya sumur Budoah. Ini pertanyaan sahabat kepada Kanjeng Nabi. Wahiyya bi'run yulqa fiha al-haidu wa luhumul kilabi wan natsnu. Sumur Budoah itu Kanjeng Nabi, sumur yang dibuat untuk membuang haid, kain-kain pembalut dibuang di sana. Daging-daging anjing dibuang ke sana. Ya, bangkai-bangkai anjing di sana. Bahkan bau-bau busuk dibawa di sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Dari situ kan Nabi mengatakan air itu suci, mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Kita pikir ini sumur Budoah, di dalamnya dimasuki, digunakan untuk membuang yang namanya softtek, pembalut wanita. Dibuang di situ, padahal banyak darahnya, daging-daging anjing, bangkai-bangkai anjing masuk ke situ. Kanjeng Nabi kok mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Berarti sama saja Kanjeng Nabi mengatakan boleh kamu wudu di sana. Boleh kamu wudu dari air yang ada di sumur Budoah. Maka kita harus sekarang menelusuri sumur Budoah itu sumur yang seperti apa, sehingga kita tidak salah dalam memahami sabda Nabi itu. Ternyata terus Imam Syafi'i mengatakan begini, gitu. Sumur Budoah itu sumur yang luas sekali. Loh, ternyata tidak sumur kecil, tapi sumur yang luas, sumur yang besar. Bahkan pada tahun 1000 sekian Hijriah itu benar-benar oleh salah satu ulama diteliti sumur Budoah itu kayak apa sebelum banyaknya bangunan ini. Sebelum banyaknya bangunan. Mereka diteliti oleh ulama itu, terus beliau masuk ke sumur Budoah. Sumur Budoah itu ketika airnya banyak bisa sampai perut. Luas ini ya, airnya bisa sampai perut. Kalau surut di bawah dengkul. Tuh. Tapi ingat, sumur ini sumur yang sangat luas. Abu Dawud mengatakan qaddartu bi'ra Budoah biridai famadatu alaiha thumma daratuhu faida arduha sittatu adru'in. Saya ukur sumur Budoah, katanya Abu Dawud. Tak ukur sumur Budoah ini dengan menggunakan selendangku. Tak ukur, ternyata panjangnya ada 6 dhira', lebarnya itu ada 6 dhira'. 6 dhira'. 1 dhira' itu ulama beda-beda. Ada yang mengatakan 49 cm, hampir setengah meter. Kita katakan setengah meter lah wis. Berarti kalau 1 dhira' adalah berapa? 6 meter, setengah meter, berarti 6 dhira' adalah 3 meter. 3 meter itu lumayan. Padahal dua kulah itu ukuran kamar mandi, bak mandi 60 cm tinggi, panjang dan lebar. Itu sudah 2 kulah. Ini kita nggak bahas itu nanti bahas kulah-kulahnya nanti bulan depan pokoknya. Bukan sekarang gitu. Lah, dari situ Imam Syafi'i terus mengatakan sumur Budoah ini sumur yang di dalamnya najis-najis dimasukkan ke sana. Ya, termasuk tadi itu apa? Softtek masuk, bangkai anjing masuk. Aneh kata Imam Syafi'i, walaupun ada softtek di situ, ada bangkai anjing, tapi tidak bisa merubah sifat air, warnanya tetap, baunya tetap, rasanya juga tetap. Nah, inilah kenapa Kanjeng Nabi mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jadi sabda Nabi ini innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un hanya untuk sumur
Budo'ah, di mana kondisinya sumurnya besar, banyak najis di situ, ya kan? Banyak najis yang masuk, tapi tetap tidak merubah sifat air. Lah gitu makanya. Ingat, sumurnya besar apa enggak? Besar. Jadi airnya banyak, kemasukan najis tetap tidak berubah. Maka ketika ada air banyak 2 kulah atau lebih, ya. Oh, jangan bahas 2 kulah dulu. Pokok minggu depan, bulan depan. Pokok ada air. Ini kalau kita lihat dari sini, ada air, gitu, terkena najis, kok tidak berubah, maka hukumnya suci. Dan ini mazhab Malik. Dan Imam Syafi'i nanti mazhab ini Imam Syafi'i bulan depan. Gitu. Ada kulah-kulahnya ini mazhab Imam Syafi'i. Jadi makanya mazhab Imam Malik berdasarkan hadis ini mengatakan air itu suci mensucikan, tidak bisa najis walaupun terkena najis selama tidak berubah. Jadi kalau mazhab Syafi'i beda kan? Nah, mazhab Syafi'i itu beda. Kalau mazhab Syafi'i ini ada air sedikit kurang 2 kolah kena kotoran cicak, walaupun nggak berubah, gitu, bahkan sampai udah, sehingga kotoran cicak jadi hancur. Ini menurut mazhab Syafi'i walaupun tidak berubah dihukumi najis. Tapi kalau menurut mazhab Malik, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Selama tidak berubah maka tidak dihukumi najis. Dan ini mazhabnya ulama Syafi'iyah, ngikuti pendapat Imam Malik ini banyak. Termasuk seingat saya adalah Imam Al-Ghazali mengikuti pendapat ini. Nah, inilah yang jenengan pakai mungkin ketika darurat. Jenengan kalau di di toilet umum, di situ bak mandinya sangat pendek sekali, kecil dan pendek. Ada kemungkinan besar dan jenengan pipis nyiprat ke sana. Iya kan, Waten? Apalagi pas kencingnya ngatek ke susu bisa tuh. Pas istinja juga ngerocok, nyiprat ke sana juga. Ini kalau kita ngikuti mazhab Syafi'i, air di dalam bak yang kecil itu kena cipratan air kencing walaupun sedikit saja langsung dihukumi najis. Tapi mazhab Malik enggak. Lah ini jenengan iki perlu semerap yang seperti ini, tahu seperti ini. Mergane nek kondisi darurat koyo nang pom-pom ngoten niku nggih enak ngoten. Oke, airnya sedikit. Nah, itu kita pakai itu. Nek gak dipakai jenengan mesti mamang ragu terus. Nah, jadi piye ngoten-ngoten lah ngoten niki. Alhamdulillah ada pendapat yang didukung hadis bahwa air itu tetap suci mensucikan walaupun terkena najis selama tidak berubah. Dan inilah yang ada di dalam hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, mungkin ada satu keiskalan yang jenengan tangkap di sini kalau jenengan bisa nangkap nggih. Iskalnya begini. Loh, ini sumur. Sumur itu tempat untuk menimba air. Kok bisa-bisanya sumur dimasuki softtek? Jenengan gak mikir gitu. Kok bisa-bisanya ya pembalut ada headnya, ada darahnya dimasukkan ke sumur, padahal sumur itu nanti untuk diambil airnya. Kok bisa-bisanya bangkai-bangkai anjing dimasukkan ke sana? Ini orang selain muslim pun tidak akan melakukan seperti ini, apalagi orang Islam. Ya benar-benar. Orang non muslim pun tidak akan melakukan hal semacam ini. Tapi masa orang Islam sahabat kayak begitu? Jangan jangan mencela sahabat, berarti sahabat itu gak bersihan, sahabat itu berarti gak jijian berarti. Bukan begitu. Jenengan harus teliti dulu ya kondisi geografis sumur budoa itu kayak apa. Nah, ini penting supaya jenengan boten suudon kepada sahabat. Kondisi geografisnya sumur budoa itu ternyata sumur budoa itu terletak di dataran yang rendah sekali. Pinggir-pinggirnya itu sama dataran tinggi, sehingga ketika ada hujan, ini jenengan harus semerap. Kalau di Mekah, di Madinah itu nggak ada irigasinya, gitu kan. Zaman dulu, kalau hujan, lembah-lembah itu nanti banjir. Nah, lembah-lembah itu di situ biasanya di tempat buang softtek,
bangkai anjing. Nah, air hujan itu membawa softtek itu, membawa bangkai anjing itu sampai masuk ke dalam sumur budoa. Jadi jangan kira sahabat buang softtek di situ, mboten. Sahabat terus buang bangkai anjing di dalam itu, mboten. Inilah pentingnya jenengan harus memahami situasi kondisi supaya tidak suudon kepada sahabat. Karena banyak uang sing termakan isu ngelek-ngelek sahabat, menjelek-jelekkan sahabat Nabi. Abu Hurairah dijelek-jelekkan. Itu sebenarnya ya sama, harus hati-hati pokoknya. Karena bahaya menjelek-jelekkan sahabat adalah nanti tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh sahabat. Sehingga hadis nanti nggak dipercaya karena dibawa oleh sahabat. Mohon, begitu. Berarti apa? Berarti sumur budoa itu ternyata berada di wilayah dataran rendah. Sehingga bangkai-bangkai itu masuk ke situ tanpa disengaja. Ngoten. Berarti hadis ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan begini. Bangkai anjing, bangkai apapun itu tidak wajib dikuburkan. Buktinya ya kalau dikubur nggak mungkin dibawa oleh air. Ini salah satu yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Subhanallah. Begitu juga kalau softtek, pembalut itu juga tidak wajib untuk dipendem. Bolehlah mau dibuang nang belakang tempat sampah boleh. Tidak wajib untuk dipendem. Tapi sebaiknya memang dipendem sebaiknya. Karena itu termasuk salah satu bagian dari tubuh manusia. Darah kan tambah dari tubuh manusia. Potongan, walaupun bukan potongan kan salah satu dari sebaiknya dipendem supaya ya nek sempat jenengan gitu. Ya wallahu alam monggo. Tapi mboten wajib. Buktinya sahabat cuma meletakkan di situ saja terus dibawa oleh air dan Kanjeng Nabi tidak mengatakan, "Wah ini perempuan enggak boleh buang sembarangan nih, harus dipendem." Enggak, Kanjeng Nabi tidak mengatakan demikian. Berarti juga enggak apa-apa. Hadis ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan begini. Kita memanfaatkan air yang campur dengan najis selama tidak dihukumi najis itu juga enggak masalah. Tidak apa-apa. Walaupun itu sebenarnya benda yang menjijikkan. Jadi menjijikkan ini tidak menghukumi ini adalah barang yang najis. Jadi nek jenengan jijik bukan berarti najis. Kadang zaman dulu kita dikasih pengertian, salah satu penyebab najis itu kalau menjijikkan, boten. Atau salah satu penyebab keharuman itu adalah menjijikkan, boten. Siapa yang enggak jijik bangkai? Siapa yang enggak jijik yang namanya darah? Air campur dengan darah di situ. Jijik semua kan, ada softteknya lagi. Kate ngombe jenengan jujukono air dari situ kate ngombe ya pikir-pikir jenengan. Tapi boleh apa enggak boleh? Karena jijik itu tidak menghukumi haram. Kanjeng Nabi pernah disuguhi yang namanya dop, dan Kanjeng Nabi tidak mau makan. Alasannya, wah saya jijik katanya. Karena enggak ada di kaumku katanya. Hayawan dop jijik katanya. Terus yang namanya Khalid bin Walid tanya, apa haram? Kanjeng Nabi, lah enggak haram. Cuma aku jijik, enggak ada. Berarti kita jijik terhadap sesuatu itu tidak menjadikan sesuatu itu dihukumi haram. Contohnya enggak usah sulit-sulit. Jenengan punya daging busuk wes. Jijik mboten? Jijik. Jenengan dahar angsal mboten? Angsal mboten haram. Kecuali nek wis beracun kan beda lagi. Jadi jijik niku mboten menyebabkan harami perkara. Lah nek ulat Gus, terus pundi? Ulat kan menjijikkan lho, menjijikna bukan krana itu harami. Ulat niku gitu. Ila akhirih. Lah ulat itu beda-beda pendapat ulama juga nanti nggih. Lho nek nang Gunung Kidul yo digoreng lho piye to. Ulat kayu jati gitu. Subhanallah itu digoreng. Jarene enak jarene. Kaya protein.
Duh, tapi ya mbuh lah. Dulu kita pernah basul masail di PCNO nih. Bagaimana hukumnya itu ya? Khilaf ulama memang. Ada yang mengatakan ini mazhab Syafi'i ya jelas jenengan mboten usah takon nek mazhab Syafi'i pun haram. Tapi kalau mazhab beliau masih tetap ada yang mengatakan ulat itu dihukumin apa? Halal. Makanan-makanan ekstrim niku nggih. Niku kaya ulat-ulat kaya ngoten nek menurut mazhab Syafi'i ya dihukumi haram, tapi menurut mazhab Malik dihukumi apa? Halal, mboten napa-napa. Nggih, inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hasil kesimpulannya apa? Air itu suci mensucikan selama tidak berubah baunya. Ya. Ketika air kena najis tetap dihukumi suci mensucikan selama tidak berubah sifatnya. Sifat itu apa? Sifat itu bau, rasa, warna. Ini. Jadi bau, rasa, warna. Nek kecemplungan dong Bapak Ibu. Misalnya ngeten ini ada najis masuk. Tapi kalau cuma berdekatan begini. Ini ada bangkai, ini bangkai dekat dengan air. Lalu air ini karena dekat dengan bangkai, baunya seperti bangkai. Apa najis mboten? Oh, cuma berdekatan kan mboten nempel. Nggih. Mboten dihukumi apa? Najis. Itu teng mazhab Syafi'i kaya ngoten niku. Wong cuma ngeten niku kan ya tidak mengakibatkan persentuhan antara air dengan bangkai tadi. Maka walaupun terus air tadi baunya seperti bangkai tidak bisa dihukumi apa? Najis. Itu kesimpulan yang bisa kita pakai ketemukan pada malam hari ini. Sedangkan berkaitan dengan air 2 kulah atau kurang, itu mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang mana? Ini akan kita kuatkan pada pertemuan bulan yang akan datang insyaallah nggih. Kula jenengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah ketika air sedikit kurang dari 2 kulah terkena najis langsung dihukumi najis baik berubah atau tidak. Itu dalilnya mana? Dalilnya nanti bulan depan. Ngoten niki. Nah nek wau niki dalile mazhab Malik. Wallahu alam nggih. Semoga niki manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang hadir oleh Allah taala diberi kesehatan, diberi barokah, manfaat ilmunya, diberi keturunan sholih sholihah, diberi rezeki yang halal barokah, diberi keistiqomahan, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam keimanan. Semoga seluruh keturunannya dijadikan keturunan-keturunan yang penuh dengan keimanan, penuh dengan berkah, diberi umur panjang, selalu dalam kesehatan, dan diberi keberkahan dalam segala urusannya. Segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena nabinya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.